Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema ya Pentakosta akhir zaman dan kegerakan kuda putih. Ini sesi yang ketiga. Kita akan kembali sedikit memahami sekilas tentang Pentakosta yang mula-mula yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan pasal 2. Kita akan baca KPR pasal 1 ayat 4 sampai 9. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Langsung ayat 12 dan 13. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya di perjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Terus ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Terima kasih. Ya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, selama 40 hari, Tuhan Yesus itu mengajar muridnya tentang kerajaan Allah. Kemudian, menjelang dia naik ke surga, ya, Tuhan Yesus berpesan supaya murid-muridnya itu tidak meninggalkan Yerusalem. Ya, bahkan ayat 4 saya baca ulang. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 40 hari mereka itu tinggal ya di rumah yang disebut loteng Yerusalem. Kami kasih Tuhan, ya, itu adalah rumahnya Markus, ya. Orang tuanya kaya raya, punya rumah di Yerusalem. Ya, itu tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya menumpang selama 40 hari. Tuhan mengajar tentang kerajaan Allah. Kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan, pada detik-detik terakhir dari 40 hari tersebut, Tuhan melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Kemudian para murid itu bertanya, ya, jadi kapan pemulihan Israel? Ya, Tuhan mengatakan tentang waktu itu keputusan Bapa. Kamu tidak perlu tahu. Yang penting, ya, kamu itu harus menunggu janji Bapa. Ya, harus menunggu janji Bapa supaya kamu disertai dengan kuasa. Supaya kamu disertai dengan kuasa, setelah itu barulah kamu nanti bersaksi, ya, menginjil dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, ya, kemudian ke Samaria, dan kemudian ke ujung bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan, karena Tuhan menjanjikan
ya, kamu nanti akan menerima kuasa Roh Kudus. Barulah kamu nanti boleh pergi, ya, dari Yerusalem dulu, baru kemudian ke Yudea. Yudea itu apa namanya dulu kerajaan utara, kemudian ya maksudnya Yudea itu daerah sekitar Yerusalem, maaf. Kemudian Samaria, Samaria itu kerajaan utara, kemudian baru mereka tuh boleh pergi ke seluruh muka bumi. Namun demikian, sebelum mereka itu dipenuhkan Roh Kudus, ya, disertai dengan kuasa, mereka itu dilarang meninggalkan Yerusalem. Ya, KPR 1 ayat 4 mengatakan demikian. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita baca KPR pasal 2 ayat 1 sampai 4. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada hari raya Pentakosta itu, ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bapak yang kasih Tuhan, semua muridnya Tuhan Yesus, ya 12 rasul, karena Yudas kan sudah digantikan, kemudian 70 murid juga, kemudian keluarga mereka masing-masing, itu berkumpul di satu tempat. Jadi hari raya Pentakosta itu akan terjadi di satu tempat. Seperti contoh yang sudah diberikan Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, berkumpul di satu tempat. Kemudian turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka itu duduk. Jadi mereka itu yang berkumpul itu duduk di rumah, di loteng, ya, duduk di rumah di loteng. Rumah tersebut miliknya Markus. Rumahnya tentunya luas, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada lotengnya, ada bagian bawahnya. Kemudian mereka itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, tampaklah lidah-lidah api hingga pada mereka. Kemudian setelah itu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lah sebagai tanda kalau mereka itu penuh Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi seseorang yang dipenuhkan Roh Kudus itu tandanya ya seperti hari raya Pentakosta itu, ya, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan, kita membaca ya bahwa orang yang datang ya di luar 120, ya, kan terjadi hari raya Pentakosta, ya, semua orang Israel yang saleh yang tersebar di muka bumi itu sedang berkumpul merayakan hari raya karena kan berurutan. Jadi kalau orang Jawa begitu mesisan, ya, dirampungke sampai beberapa hari raya, ya. Mereka tuh berkumpul, kemudian mereka itu mendengar terjadi atau suatu hal yang sangat heboh di rumah di mana para murid itu duduk sembahyang. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian semua orang yang datang tadi, Bapak yang kasih Tuhan, Israel atau Yahudi diaspora itu mendengarkan bahwa semua murid-murid itu berbicara, ya, tapi mereka bisa mudeng. Bapak yang kasih Tuhan, di sana dikatakan para murid itu berbicara dalam bahasa Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, bahasa Roma, Yahudi, Kreta, bahasa Arab. Ya, tentu setelah selesai hari raya itu, Bapak yang kasih Tuhan, semua mereka yang datang itu yang dong, oh itu kok bicaranya bahasa Roma, itu kok bahasa Arab, itu kok bahasa Asia. Bahasa Asia itu kan banyak, ada bahasa Cina, ada bahasa India, Bapak yang kasih Tuhan, dan bahasa-bahasa lainnya. Ya, ada bahasa Mesir,
Bapak yang kasih Tuhan, ada bahasa kereta, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kesempatan tersebut digunakanlah oleh para murid, Bapak yang kasih Tuhan, digunakanlah oleh para murid untuk mencatat, kamu alamatnya mana di Asia, kamu alamatnya mana di Roma, kamu alamatnya mana di Kreta, kamu di Mesir di mana, ya. Ada sekitar 16 bahasa, Bapak yang kasih Tuhan. Itu dimanfaatkan oleh para murid untuk mendata, ya, alamat mereka masing-masing. Karena mereka kan sudah dipesan Tuhan. Tentunya pesan Tuhan tidak seperti yang ditulis ini kan sangat singkat sekali, ya. Tapi Tuhan Yesus kan tentu sudah memberitahu sebelumnya. Nanti pada hari raya Pentakosta kejadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Yohanes pasal 21 ya ayat 25, kalau semua yang dilakukan Tuhan, yang diucapkan Tuhan itu dicatat, maka bumi ini akan penuh, ya, tidak muat mencatat semuanya. Tentu Tuhan Yesus sudah memberikan satu wejangan, ya, suatu penataran. Bagaimana nanti kamu mengatasi, menangani hari raya Pentakosta. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian para murid tadi, saya ulangi, mereka itu mencatat semua orang-orang yang datang itu. Kamu dari Asia, Asianya di mana? Di India atau di Cina? Kamu di Mesir, Mesirnya di mana? Ya, kamu dari Roma, di daerah mana? Kamu dari Arab, ya dari mana? Semuanya itu dicatat. Dan kemudian Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau saudara membaca sejarah gereja ataupun membaca apa namanya kisahnya 12 rasul itu, ya, mereka itu melayani di tempat-tempat, ya. Yerusalem dilayani, kemudian Yudea, kemudian Samaria, kemudian ke ujung bumi. Seperti contohnya Rasul Petrus itu langsung pergi ke Roma. Nah, karena ada orang Roma yang datang, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, ada orang Roma yang datang. Ada yang melayani di India, ada yang melayani di Mesir, ada yang melayani di Arab, ada yang melayani di daerah-daerah Eropa. Bapak yang kasih Tuhan, itu semuanya karena peristiwa Pentakosta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga kalau nanti kita itu masuk Pentakosta akhir zaman, ya. Kemudian kita akan diutus. Wahyu pasal 5 ayat 6. Tentunya saudara, ya, bukannya cuma bahasa roh kemudian diam, tetapi kita ada komunikasi dengan orang banyak yang datang itu, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian tentunya kalau orang ketemuan kan apa namanya, kamu alamatnya di mana? Bisa enggak dikasih nomor HP-nya? Kalau sekarang kan seperti itu. Nah, itu nanti menjadi sarana atau menjadi sasaran tujuan dari kita memberitakan Injil yang kekal. Wahyu pasal 10 ayat 11 dan seterusnya. Wahyu pasal 14 ayat 6, 7. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kalau sekarang mungkin saudara ada tamu datang, ada orang datang, ya cuek masa bodoh mulih ya mulih nek gelem melu mangan ya melu mangan neng ruang betani. Kita sepertinya tidak ada urusan, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi memasuki kegerakan besar akhir zaman, Bapak yang kasih Tuhan, ya, kalau kita tidak cerdik, ya, kalau kita tidak tulus, kemudian kita apa namanya melakukan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Petrus itu kan dia langsung pergi ke Roma, ya, dia langsung pergi ke Roma, mendirikan gereja mula-mula di Roma, sekalipun mungkin wirawiri. Kemudian dia juga pergi ke Asia kecil, ya, daerah Asia. Rasul Petrus itu, suratan Petrus itu kan tujuannya untuk orang, ya, diaspora yang tersebar di wilayah Asia, Asia kecil, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, demikian juga murid-murid lainnya, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi demikianlah Injil, ya, itu diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi itu, karena ketika hari raya Pentakosta mereka itu mendengarkan murid-murid yang berkata-kata dalam bahasa lain, ternyata ditangkap oleh mereka adalah bahasa tempat di mana mereka itu tinggal. Demikian Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian
kita memahami ya bahwa yang terjadi di dalam KPR 2 ayat 4, 5 dan seterusnya itu Bapak Ibu kasih Tuhan merupakan baptisan Roh Kudus yang pertama. Merupakan baptisan Roh Kudus yang pertama yang dijanjikan oleh Yohanes Pembaptis, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus dan Ia yang akan datang itu membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, dengan api itu artinya pengujian, pemurnian. Bapak mengasihi Tuhan. Kemudian ya, tadi di dalam KPR 1 ayat 4 sampai 8 Tuhan Yesus melarang mereka itu meninggalkan Yerusalem. Karena nanti janji Bapa itu akan digenapi, yaitu kamu akan disertai dengan kuasa pada saat Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi, Bapak yang kasih Tuhan, selama mereka itu mengikut Tuhan 3,5 tahun, ya, mereka itu dibaptis tapi belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus. Detik-detik terakhir mereka itu diembusi, ya. Diembus itu artinya ubun-ubunnya ini ditiup sama Tuhan dan Tuhan mengatakan terimalah Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan. Lah, baptisan Roh Kudus itu tepat pada hari raya Pentakosta. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Merupakan baptisan Roh Kudus yang pertama atas semua murid Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, dan itu merupakan kesempatan dimulainya penginjilan. Kalau selama 3,5 tahun, Bapak yang kasih Tuhan, mereka itu tidak boleh keluar ke jalan bangsa-bangsa lain, bahkan tidak boleh masuk ke kota Samaria, hanya ditugaskan untuk mencari ya domba-domba yang hilang dari orang Israel. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan pun selama 3,5 tahun itu hanya melayani orang Yahudi. Bapak yang kasih Tuhan, ya barulah mereka itu keluar ya setelah Pentakosta. Bapak yang kasih Tuhan, bahkan Tuhan bukan cuma menganjurkan tapi melarang mereka itu untuk meninggalkan Yerusalem. Bapak yang kasih Tuhan, sampai kamu nanti disertai dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ya, disertai kuasa itu kalau dalam bahasa Yunaninya itu dunamis. Dunamis ya, itu bicara tentang kuasa atau kekuatan. Kata ini akhirnya menjadi bahasa Inggris yang artinya dinamit. Ya, dinamit itu untuk menghancurkan batu tambang yang keras, kemudian juga untuk perang. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, dinamit itu untuk menghancurkan, ini secara umum ya, mungkin lebih banyak gunanya, tetapi ya yang saya baca, dinamit itu untuk menghancurkan batu tambang yang keras. Kalau kita membaca dalam suratan Korintus, untuk menghadapi orang-orang yang keras kepala dan sombong, yang membentengi dirinya itu dengan keangkuhan, sehingga sulit ditembus dengan Injil. Nah, itu akan bisa dihancurkan kesombongan manusia itu untuk menerima Injil, yaitu dengan kuasa yang diberikan, yaitu kuasanya Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, dari kata dunamis, dinamit itu akhirnya muncul istilah yang namanya dinamo. Ya, dinamo itu pesawat pembangkit listrik atau generator. Ya, Pak Diro lebih hafal, tapi mungkin saya cuma ngerti sedikit sesuai dengan yang saya baca ya. Kemudian dari dinamo itu juga muncul kata-kata yang namanya dinamik. Dinamik itu artinya dinamis. Ya, dinamik ya, bersemangat. Ya, Bapak yang kasih Tuhan punya kuasa untuk menghancurkan batu karang. Hatinya manusia yang sekeras apapun, yang membentengi dirinya dengan kekerasan dan kesombongan untuk tidak mau menerima Injil, itu nanti akan bisa dihancurkan dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan juga memberikan semangat kepada para penginjil
di dalam kisah para rasul tersebut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Tuhan Yesus itu mengembusi, itu Yohanes 20 ayat 22, ya. Yohanes 20 ayat 22, mari dibaca. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terus ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, jadi setelah Tuhan Yesus itu bangkit, ya, dia mengembusi murid-muridnya dengan perkataan terimalah Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi mereka masih tetap tidak boleh atau dilarang meninggalkan Yerusalem, ya, untuk menunggu janji Bapa, yaitu kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, setelah Roh Kudus itu menyertai mereka, tadi dikatakan mereka itu seperti memiliki satu semangat yang sangat dahsyat. Tidak ada lelahnya, tidak ada capeknya, seperti yang diungkapkan para nabi, ya. Berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak akan jatuh. Lah itu semuanya karena kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kalau Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita, maka hidup kita ini, ya, tadi saya katakan seperti diberikan kekuatan ilahi, ya. Kemudian kita ini memiliki satu kemampuan untuk menghancurkan kekerasan hati manusia seperti apapun. Mungkin dia itu dibentengi oleh kuasa jahat, tetapi dengan kuasa Roh Kudus akan bisa ditaklukkan untuk menerima Injil Tuhan. Kemudian itu juga merupakan satu semangat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Para rasul itu menginjil, sekalipun tidak punya uang, mereka tetap semangat. Ya, setiap sore datang ke bait Allah, kemudian bertemu dengan orang lumpuh, dia katakan, Petrus, uang tidak punya, tetapi dengan nama Yesus kamu bangkit. Nah, berarti sekalipun tidak ada uang, semangatnya itu membara. Bapak yang kasih Tuhan. Demikian juga nanti pada akhir zaman, kalau Pentakosta akhir zaman itu nanti sudah terjadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara akan menjadi kuat. Kita akan menjadi sehat. Kita akan menjadi tidak gampang lelah. Kita akan sangat bersemangat karena kita harus melanglang jagat. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, syaratnya Roh Kudus itu harus mencapai angka 7. Ya, harus mencapai angka 7, artinya harus mencapai kesempurnaannya. Ya, dan pada waktu itu kita sudah ditahbiskan sebagai hierarki, sebagai imam materajani, dan tidak bisa mati, Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga pada saat kita melanglang dengan kegerakan kuda putih, di tengah-tengah kuda hitam, kuda merah, kuda kelabu, meterai kelima, meterai keenam, meterai ketujuh, kita tidak akan mati, Bapak yang kasih Tuhan. Kita tidak akan mati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikian ya pelajaran yang diberikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, hukum tentang Pentakosta ini harus kita pahami. Imamat pasal 23 ayat 15 sampai 17. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik, dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Ya, jadi
roti untuk persembahan Pentakosta itu haruslah dikasih ragi. Padahal di dalam suratan Korintus kita membaca ya, ragi itu bicara tentang kejahatan dan keburukan. Berarti pada hari raya Pentakosta itu ya, hierarki yang dipenuhkan Roh Kudus, hierarki ya, maupun generasi pemenang abadi ya, yang dipenuhkan Roh Kudus dan mencapai angka 7, artinya Roh Kudusnya itu sampai full, sampai hidup kita ini menjadi baitnya Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Hidup kita itu menjadi baitnya Roh Kudus. Roh Kudus itu bertahta di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus bertahta dalam hidup kita, tentunya karakter daging itu sudah tidak ada, Bapak yang kasih Tuhan. Karakter daging itu sudah tidak ada. Karena Roh Kudus bertahta di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka tugas kita itu memanen, ya, memanen, menginjili, menerima orang-orang yang beragi. Kita baca 1 Korintus pasal 5. Ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya, ayat yang ke-8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya, jadi ragi itu artinya ya keburukan dan kejahatan. Ya, kalau kita nanti masuk ke gerakan besar akhir zaman setelah Pentakosta akhir zaman, kemudian kita diutus melanglang jagat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka kita harus tahu bahwa roti Pentakosta itu haruslah dikasih ragi. Artinya apa? Kita harus menerima ya orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus, yang menerima Injil yang kekal itu, sekalipun mereka itu kondisinya seperti apapun, penuh dengan keburukan, penuh dengan kejahatan, bagaikan sundal, bagaikan para pemungut cukai. Kalau zamannya 4 Injil kan demikian, ya. Itu semuanya diterima oleh Tuhan Yesus, tetapi diolok-olok oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, ya, dan imam-imam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi kita harus menerima semua orang dari segala macam kondisi, dari segala macam strata, dari segala macam status ekonomi, dari segala macam orang yang tidak beretika, orang yang tidak ngerti, yang tidak bermoral, orang yang pendek kata dikatakan orang yang penuh dengan keburukan dan kejahatan. Justru itu yang kita panen, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Itu yang kita panen. Sehingga tentunya mereka itu dalam kondisi keburukan dan kejahatan, ketika datang kepada para utusan, maka utusan itu haruslah orang yang sudah penuh Roh Kudus dan membuktikan bahwa mereka itu memiliki buah-buah roh. Kita baca Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22 dan sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, jadi Pentakosta akhir zaman itu haruslah menjadikan kita ini memiliki Roh Kudus dengan angka 7, artinya sempurna. Dan hidup kita itu menjadi bait sucinya Roh Kudus. Kalau hidup kita menjadi bait sucinya Roh Kudus, tidak ada unsur-unsur daging, tidak ada unsur-unsur kejahatan dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, justru yang ada haruslah buah-buah Roh Kudus. Kita ini memiliki ya kasih, ya. Kemudian ada sukacita. Sekalipun cuapeknya, keselnya seperti apa,
mengasihi, tetap bersukacita, kemudian damai, ya hatinya tuh damai, tidak ada permusuhan, tidak ada perasaan-perasaan yang di luar perasaannya Roh Kudus. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, ya sabar, sekalipun menghadapi orang banyak sekali, bukan nanti saudara terus ngamuk-ngamuk, misuh-misuh, ya, pakai piye ta? Kali kene, iki ditunggonmu. Lah, tidak ada demikian, karena Roh Kudusnya sudah full, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kemurahan itu artinya lomo, ya. Kemurahan itu artinya lomo. Lomo itu apa? Bapak yang kasih Tuhan, nanti ya tentu ada seperti orang 4.000, seperti orang 5.000 itu, Bapak yang kasih Tuhan, dikasih makan sama Tuhan, dikasih makan sama panitia, ya Pentakosta. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, semua yang melayani itu harus memiliki kemurahan. Sekalipun nanti sudah dipesan sama panitia, ini persiapannya mau sidik loh, ya persiapannya mau sidik, orang itu double-double. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak boleh demikian. Bapak yang kasih Tuhan, saudara kan harus melihat yang makan itu orang dari mana. Padahal porsinya porsi pada umumnya. Bapak yang kasih Tuhan, kalau ada orang yang masih lapar kemudian minta lagi, biarlah kita punya kemurahan. Bapak yang kasih Tuhan, kalau orang ada minta, oh itu tadi anakku tidur di tenda, enggak bisa ikut, ya minta boleh enggak? Boleh. Bapak yang kasih Tuhan, itu namanya kemurahan. Bapak yang kasih Tuhan, punya kemurahan, punya pertimbangan roh, ya. Didelok wongnya ngomongnya, oh nggih, ya dikasih satu cukup. Tapi orangnya ngomongnya horas gitu, ya satu enggak cukup, dikasih dua enggak apa-apa. Bapak yang kasih Tuhan, daripada nanti semaput, ya dikasih dua enggak apa-apa. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, itu namanya kemurahan, ya. Kemudian ada kebaikan, ada kesetiaan, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kelemah lembutan. Lemah lembut itu artinya tidak boleh saudara itu terus ketus, terus galak, terus ngomongnya seenaknya sendiri, ya, tidak seperti orang tidak punya adab. Itu bukan Roh Kudus, ya. Kemudian menguasai diri. Menguasai diri itu apa toh? Diri kita sendiri itu dikendalikan, bukan mengendalikan orang lain, tapi mengendalikan diri kita sendiri. Nomor satu, menguasai mulut kita, ya Bapak yang kasih Tuhan, untuk kita tidak berkata-kata yang jahat. Karena apa? Roh Kudusnya harus sudah angka 7, hidup kita ini harus sudah menjadi bait Allah. Karena yang datang itu orang yang penuh dengan keburukan, orang yang penuh dengan kejahatan. Itu ciri khas Pentakosta. Rotinya 2, dikasih ragi. Nah, berarti para pelayan Pentakosta itu haruslah orang yang betul-betul penuh Roh Kudus, sampai mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu tentunya perlu dilatih mulai sekarang. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ngadepi orang banyak, ya. Nanti satu guru itu bisa berkhotbah ratusan juta, ya. Kan ada 8 miliar. Ya, kemudian para penatua itu mungkin puluhan miliar. Bapak yang kasih Tuhan, para penghulu itu mungkin puluhan miliar, puluhan juta, ya. Kemudian para penghulu itu mungkin jutaan. Lah, itu kan orang segitu banyaknya tuh, mereka tuh cuma ngomong tekok karo koncone, itu sudah suaranya kayak tawon. Ya, kayak tawon yang wangung gitu. Lah, para pengkhotbah itu harus sabar, harus punya urapan Roh Kudus yang mencapai angka 7 dan dibuktikan dengan memiliki buah-buah Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus sabar dan saudara tentunya harus ngeterapke, ya, namanya kunci hikmat makrifat untuk membuat orang itu sirap, bukan sirap tidur, tapi untuk membuat orang itu bisa tenang, ya. Orang yang saudara layani, ya, jutaan, puluhan juta, ratusan juta itu bisa tenang, supaya mereka itu dicengkerem, ya, dikiting sama malaikatnya masing-masing, ya, sehingga mereka itu diam. Itu perlu hikmat dan makrifat, Bapak yang kasih Tuhan. Yang pimpin pujian, ya, yang sudah
tampak seperti Mbak Denok dan yang lain-lainnya ya. Tentunya tidak cukup satu orang ya. Itu juga harus mulai belajar puji-pujian dari segala macam bahasa. Ya, saya sudah beritahu, kamu harus belajar pujian bahasa Inggris, kamu harus belajar pujian bahasa Batak, kamu harus belajar pujian bahasa Papua, kamu harus belajar pujian bahasanya orang Dayak, ya. Kamu harus belajar pujian orang Bali, kemudian belajar puji-pujian bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Latin, ya, bahasa Ibrani. Rakyat mung siji, Bapak yang kasih Tuhan. Ya itu dicari ada, ya dicari ada, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita tuh menghadapi pekerjaan yang besar dan berat. Karena yang datang itu orang-orang yang penuh dengan keburukan, orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Kita baca Injil Matius pasal 5. Kita baca ayat yang sebentar saya carikan. Kalau Pak Guntur bisa membantu ya, maka orang yang datang kepada Tuhan itu orang yang penuh dengan kelemahan. Ya, ya Matius pasal 4, terima kasih. Matius pasal 4 ayat 23. Saya apal ayatnya tapi lupa pasalnya. Mari. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Terus? Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ya, ini bagaikan roti yang dikasih ragi. Semua orang yang buruk keadaannya, ya. Semua orang yang menderita berbagai macam penyakit dan sengsara. Orang yang kerasukan setan, orang yang sakit ayan, orang lumpuh. Bapak yang kasih Tuhan, segala macam penyakit dan segala macam kelemahan. Bapak yang kasih Tuhan, untuk menghadapi seperti itu kan perlu kesabaran yang sangat panjang sekali, perlu kelemah lembutan. Orang sudah sengsara begitu, nak njuk digetak-getak, ya nanti istilahnya begitu, layu sebelum berkembang. Bapak yang kasih Tuhan, dia akan mengajak yang membawa itu, wes balik, balik, tasan yang kene, wonge galak kabeh, ya, omongannya ketus. Kita tuh kan membutuhkan pertolongan. Nah, kene malah digetak-getak, disengeni, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi buah Roh Kudus itu harus ada. Karena orang yang datang itu orang yang penuh dengan keburukan dan penuh kejahatan. Bapak yang kasih Tuhan. Siapa tahu orang yang datang itu malah apa namanya? Orang yang nyopet. Bapak yang kasih Tuhan. Yo jangan terus dimasa. Ya di masa itu digebuki bareng-bareng. Mati nanti di tengah kegerakan. Kita kena masalah. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Tentu banyak orang yang masih melakukan kejahatan-kejahatan. Bapak yang kasih Tuhan. Lah, itu diperlukan kesabaran yang tiada taranya. Oleh sebab itu kita ini harus penuh urapan Roh Kudus. Haruslah diri kita ini bukan diri kita lagi, tetapi Dia yang membeli kita. Ya, karena diri kita ini bukan milik kita lagi. Tetapi Tuhan Yesus yang bertahta di sini, Roh Kudus yang menjadikan hidup kita ini tahtanya. Sehingga betul-betul seperti Tuhan Yesus menghadapi semua orang yang berpenyakit, orang yang kerasukan setan, orang yang penuh dengan keburukan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Ada cerita di dalam Injil kan, ada orang yang lumpuh itu, ya antri sampai lama, enggak bisa. Kemudian dia buka apa namanya, atap, diturunkan.
Ya, kalau itu saudara gitu, pecicilan ya. Ya, tidak boleh ngomong gitu. Pecicilan, tidak punya sopan santun. Kan ada pintu di depan. Bapak yang kasih Tuhan, tidak boleh demikian. Bapak yang kasih Tuhan, itu menunjukkan bahwa nanti semua peristiwa, semua kejadian itu bisa terjadi pada saat kegerakan besar akhir zaman. Saudara ingat yang datang itu orang yang penuh dengan keburukan. Yang datang itu orang yang penuh dengan kejahatan. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, oleh sebab itu hanya Roh Kudus yang bisa mengendalikan. Hanya Roh Kudus yang bisa mencengkeram. Hanya Roh Kudus dan kita yang punya buah Roh Kudus itu yang harus mengatur segala sesuatunya dengan kasih, dengan sukacita, dengan kesabaran, dengan kemurahan, dengan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya itu. Bapak yang kasih Tuhan, itulah sebabnya mengapa kita ini harus PM. Kita ini harus mengalami urapan Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, ya, harus mengalami urapan Roh Kudus. Kita harus mencapai hidup kita ini menjadi baitnya Roh Kudus. Ya, kita harus mencapai hidup kita tuh berbuah-buah, buah Roh Kudus. Karena pekerjaan yang akan kita lakukan tuh beratnya berat, ya, maha berat. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau hari raya Paskah tidak boleh ada ragi kabeh wong sing teko api-api, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi hari raya Pentakosta yang datang tuh orang buruk-buruk dan orang jahat-jahat. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi, ya, aturan atau hukum Pentakosta itu Imamat 23 ayat 15 sampai 17. Kemudian Pentakosta akhir zaman itu ditulis dinubuatkan Tuhan Yesus Kristus di dalam Wahyu pasal 5. Ya, Wahyu pasal 5 itu merupakan nubuat tentang janji Bapa, yaitu kepenuhan Roh Kudus double porsi pada akhir zaman menjelang kegerakan besar akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan, Pentakosta akhir zaman itu nanti akan seperti KPR 2 ayat 1 dan seterusnya, ya. Namun double porsi. Kemudian hierarki 1, hierarki 2, para nabi, para rasul, 24 ketua, tokoh-tokoh gereja sepanjang zaman itu akan berkumpul di satu tempat. Seperti KPR 2 ayat 1 akan berkumpul di satu tempat, yaitu Christ Body Fellowship Center. Selanjutnya terjadi seperti KPR pasal 2, namun double porsi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, urut-urutan Wahyu pasal 5, ya. Kita baca Wahyu pasal 5. Ayat 1 dan 2. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi gulungan kitab itu ada di tangannya Bapa. Ya. Jadi kegerakan kuda putih itu suatu pekerjaan untuk melaksanakan apa yang diinginkan Bapa. Bahwa Bapak itu merindukan istri masa mudanya. Ya. Bapak itu merindukan Israel seperti pada waktu pengantin. Bapak yang kasih Tuhan, kita baca Yesaya 54 ayat 4 sampai 8. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu kerajaan keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Ayat 8.
Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Nah, jadi kegerakan kuda putih itu melaksanakan kerinduan Bapa. Sebab itu dikatakan gulungan kitab yang ditulis di luar dalamnya dan di meter itu ada di tangannya Bapa. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, ada di tangannya Bapa. Kemudian kita baca juga Yesaya 62. Ayat 1 sampai 6. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai, sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang haus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah. Terima kasih. Jadi demikianlah hatinya Bapak itu kepada Israel. Ya, memang ada saatnya Tuhan itu menyembunyikan diri, menyembunyikan wajahnya, ditinggalkan. Namun Tuhan yang pernah bersumpah ya kepada Abraham demi namanya sendiri itu ya tetap ya sumpahnya itu digenapkan. Bapak yang kasih Tuhan. Ada saatnya Tuhan itu mendidik Israel, mendidik orang-orang Yahudi. Tetapi pada akhirnya Israel itu diselamatkan bahkan dalam posisi yang paling tinggi dari semua umat manusia. Yang diselamatkan, yang masuk Bahtera, yang akhirnya nanti masuk langit baru, bumi baru, masuk Yerusalem. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Demikian kita baca juga Hosea pasal 2. Ayat 1 dan seterusnya. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, amin. Judulnya ada enggak itu? Ada judulnya. Yang ayat 1 belum ada. Oh, Israel ditolak dan dipulihkan. Mari terus. Israel ditolak dan dipulihkan. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku, yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang, kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Ya, terima kasih. Ini menunjuk pada pertobatannya Israel. Ya, yang disuruh Tuhan untuk diperagakan oleh Hosea. Ya, Hosea itu suruh mengambil istri dari kalangan sundal. Ya, untuk menunjukkan bahwa Israel itu bersundal dan anak-anaknya ya itu tidak disayang sama Tuhan. Namun kemudian
ya Israel itu bertobat karena Tuhan membuat Israel itu ya mengalami satu hal untuk menemui kekasihnya dibikin sulit sama Tuhan. Ya, Tuhan ya memasang segala perkara yang menghambat sampai akhirnya Israel itu berkata, ya, dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka dan dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka, maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Ya, setelah dipikir-pikir oleh orang Israel, orang Yahudi, aku mau pulang kepada suamiku yang pertama. Siapa itu? Ya Allah Bapa. Mereka bertobat. Karena pada waktu itu, ya aku lebih berbahagia. Bapak yang kasih Tuhan. Ini perasaan yang Tuhan tanam di hatinya orang Israel, orang Yahudi pada waktu nanti mereka itu bertobat. Ya, aku akan kembali kepada suamiku yang pertama. Karena pada waktu itu aku lebih berbahagia. Katanya demikian. Bapak Ibu ngasih Tuhan, jadi gulungan kitab yang ditulis luar dalam kemudian dimeterai dengan 7 meterai, ya dipegang oleh Allah Bapa, itu adalah Israel, ya yang dikatakan sebagai istri masa muda dari Bapa yang diperoleh ya di Mesir, kemudian yang diperoleh lagi dituntun dalam perjalanan di Gunung Sinai. Disitulah terjadi pernikahan, pengikatan perjanjian ya antara Bapa dengan orang Israel. Bapak yang masih Tuhan, namun kemudian setelah mereka itu masuk negeri Kanaan, mereka mulai bersundal dalam hal menyembah berhala-berhala dari milik milik negara-negara tetangganya. Bapak yang kasih Tuhan, sampai Tuhan itu sangat murka. Ya, demikian ya tentang Israel. Kemudian kita akan melihat, kalau tadi kerinduannya Bapa, kita akan melihat kondisinya Israel. Yesaya 28 ayat 14 sampai 19. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut, kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdisik-disik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu, sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Ya, Israel itu, Bapak yang kasih Tuhan, kalau negara-negara lain kan mengikat perjanjian dengan negara lainnya, sehingga ada persahabatan. Bapak yang kasih Tuhan. Lah kalau Israel itu beda. Bapak yang kasih Tuhan, ya tentu dia ada hubungan dengan negara lain, tapi dikatakan di sini bahwa Israel itu sudah mengikat perjanjian ya dengan maut, ya dengan dunia orang mati. Artinya mengikat perjanjian dengan Lucifer, dengan iblis, Bapak yang kasih Tuhan, dan menjadikan iblis Lucifer itu ya dengan sihirnya menjadi perlindungan, sehingga pada saat dicambuk oleh Tuhan, mereka tuh seperti anak yang kurang ajar. Hei raloroy, tidak sakit tidak sakit kan begitu kalau anak nakal itu digebuki wong tuane, dikandani ngono kan malah ora loroe. Kan begitu. Karena apa? Bohong itu menjadi perlindungannya. Namun kemudian semuanya itu nanti akan batal, ya. Akan menjadi batal pada saat Tuhan itu mulai menaruh batu sentuhan. Ya, batu sentuhan itu siapa? Itu menunjuk kepada
Tuhan Yesus Kristus, ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah, ya. Tetapi barang siapa tidak percaya, dia akan menyentuh batu sandungan tersebut, kesandung dan jatuh. Itulah Israel. Untuk waktu 2000 tahun Israel itu jatuh karena apa? Tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, Roma pasal 11 mengatakan setelah jumlah bilangan goyim itu genap, maka keselamatan itu akan kembali kepada orang Israel dan semua orang Israel itu akan diselamatkan. Kita baca Roma 11 ayat 25. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ya, ayat 26 dikatakan, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Bapak yang kasih Tuhan, Israel yang baik-baik, ya, Israel yang biasa-biasa saja, sampai pun Israel yang sudah masuk dalam perjanjian dengan maut, ya. Perjanjian dengan maut itu artinya, ya, mereka itu berjanji dengan Lucifer, dengan iblis untuk membangun kerajaan sendiri, dengan menolak kerajaan Allah, kerajaannya Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan itu adalah New World Order, Bapak yang kasih Tuhan. New World Order itu, kalau dalam firman nubuatan dalam kitab Wahyu, itu menunjuk kepada Wahyu pasal 13 dan Wahyu pasal 17. Jadi Wahyu pasal 13 dan Wahyu pasal 17 itu adalah New World Order. Pemimpin besarnya itu adalah orang-orang Israel, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Yesaya 29 ayat 4 sampai 6. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu, suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang, sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam, dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Ya, orang Israel yang sudah masuk bunker, ya, itu seperti Wahyu pasal 6 ayat 12 dan seterusnya itu, Bapak yang kasih Tuhan, itu adalah New World Order. Jadi di bawah tempat kita berpijak ini, Bapak yang kasih Tuhan, di bawah tanah ini, tidak tahu berapa meter ke bawahnya, itu ada suatu kerajaan, ada suatu jalan raya yang tembus dari satu negara ke negara yang lainnya, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, mereka itu nanti masuk ke sana, dan ketika Tuhan datang, mereka itu bertobat, berteriak-teriak memanggil dari dalam tanah, tapi suaranya seperti suara bisik-bisik, seperti suara arwah dari dalam tanah. Ya, yang bisa mendengar ya cuma Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang kasih Tuhan, Sang Juru Selamatnya Israel dan kita semuanya. Itulah kondisinya Israel. Kemudian kita baca Mazmur 106. Ayat 34 sampai 38. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang perintahkan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja.
Ya, ini ketika perang Kanaan itu, ya waktu mereka masuk itu, Tuhan memerintahkan untuk memunahkan bangsa-bangsa, tetapi Israel tidak taat. Akhirnya mereka malah bercampur baur dan belajar cara hidup mereka. Terus, Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. ya dalam ibadahnya itu, mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Tolong ayat 37 ini ya, dibaca bahasa Inggrisnya Pak Guntur. Yeah, they sacrificed their son and their daughters unto devils. Ya, mereka tuh sacrifice their son and their daughters unto devil. Devil itu setan. Devil itu iblis. Ya, jadi sudah sejak zaman raja-raja mereka itu Israel itu beribadah kepada iblis, beribadah kepada setan, beribadah kepada devil, beribadah kepada roh-roh jahat. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Bahkan itu sudah terjadi di Mesir, juga di padang gurun, penyembahan lembu emas itu. Bahkan kerajaan utara, ya, 10 suku itu full melakukan ya ibadah kepada setan-setan. Dan itu terus berkelanjutan. Saya sering katakan, karena di dalam ibadah kepada setan-setan itu, di dalam ritualnya itu ada ya namanya satu pelacuran bakti. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Ada kesenangan daging. Bapak yang kasih Tuhan. Dan itu berkelanjutan sampai kepada Wahyu pasal 13. Ketika mereka itu membangun New World Order. Bapak yang kasih Tuhan, tata dunia baru, ya, itu tugasnya tim hierarki dan generasi pemenang abadi untuk menghadapi kondisi yang seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan, menghadapi roh-roh jahat, menghadapi setan-setan, menghadapi iblis-iblis yang disembah oleh orang Israel, orang Yahudi. Kalau namanya ya saudara cari sendiri di media sosial, ya, cari sendiri, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, menghadapi orang seperti itu yang sudah dicengkeram dan menjadi penyembah iblis, tentunya tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Dan saya katakan berkali-kali ya, di dalam PM itu mereka itu punya satu hukum, ya, kekuatan, kekuasaan dan keberlangsungan mereka itu terletak di dalam ketersembunyiannya, ya. Jadi mereka itu orang yang sangat pandai menyembunyikan diri, menyembunyikan apa namanya segala ajaran-ajaran ordo mereka, bahkan menyembunyikan mereka itu siapa, mereka itu siapa, mereka itu siapa. Bapak yang kasih Tuhan, kepada kalayak ramai, kepada publik ya mereka tampak seperti orang biasa-biasa, bahkan juga pergi ke gereja menjadi orang Kristen atau yang lainnya. Tetapi pada intinya mereka tuh orang-orang yang sedang giat membangun New World Order. Nah itulah yang harus kita hadapi, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, sementara Allah Bapa merindukan kudu balik. Ya, tapi mereka tuh malah menyembah setan, menyembah Lucifer. Bapak yang kasih Tuhan. Ini pekerjaan yang maha sulit, maha berat. Sehingga dikatakan siapa yang bisa membuka gulungan kitab itu. Ya, kita kembali kepada Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 ayat yang ketiga. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ya, kegerakan kuda putih, pembukaan meterai.
yang jumlahnya 7 itu, materai ke-1 sampai materai ke-7, itu tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia, sekalipun dia tuh turun dari surga. Ya, dikatakan seorang pun yang di surga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi. Di bawah bumi itu kan berarti orang-orang mati, Bapak yang kasih Tuhan. Orang yang di surga, orang yang di bumi, orang yang mati. Itu tidak bisa membuka gulungan kitab yang termeterai tersebut. Bapak yang kasih Tuhan, tidak ada. Sekalipun orang itu turun dari surga, juga tidak bisa membuka ya meterai dari gulungan kitab yang dimeterai dengan 7 meterai tadi. Karena saudara bayangkan ya, ayat-ayat yang barusan kita baca. Mereka tuh sangat dirindukan oleh Bapa. Tetapi mereka itu para penyembah setan, penyembah iblis. Sudah sejak zaman dulu, zamannya raja-raja, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, zaman raja-raja itu kan sudah 2000, sekitar 2700 tahun. 2700 tahun itu zamannya Yesaya. Sebelumnya kan sudah ada kerajaan-kerajaan tersebut. Mereka tuh orang-orang yang mempersembahkan anaknya kepada roh-roh jahat, kepada setan-setan, kepada iblis. Dan itu terus berkelanjutan sampai sekarang. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, berkelanjutan sampai sekarang. Itulah sebabnya manusia dari golongan, dari strata apapun tidak bisa membuka gulungan kitab yang ditulis luar dalam dan kemudian dimeterai, tidak bisa membuka segel dari gulungan kitab tersebut. Kemudian kita baca ayat yang keempat. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Nah, kalau dalam nubuatan ini tentu yang menangis itu kan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Karena waktu dia ditunjukkan itu tidak ada yang bisa membuka, padahal itu apa namanya bangsanya. Kemudian dia menangis dengan amat sedih. Kemudian seorang dari tua-tua, ya, seorang dari tua-tua itu mengatakan jangan menangis, ya. Nah, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang dan dia yang akan membuka gulungan itu. Lah, tua-tua yang membuat apa namanya yang berkata kepada Rasul Yohanes jangan menangis itu adalah Rasul Petrus. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi waktu Yohanes ini menerima pewahyuan dia akan hidup. Dia akan di Pulau Patmos. Ya, dia akan hidup. Dia di Pulau Patmos. Kemudian yang menghiburkan dia, jangan menangis. Itu adalah Rasul Petrus. Dia kan sudah mati. Sekitar tahun 67 kurang lebihnya. Bapak yang kasih Tuhan. Lah, Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu dihibur, dikatakan kepadanya, jangan menangis. Itu yang berbicara seorang dari tua-tua itu adalah Rasul Petrus. Saudara melihat ya, saudara membaca di dalam 4 Injil ya, ada 3 serangkai muridnya Tuhan yang paling dikasih Tuhan, yang rohaninya paling tinggi, yaitu Yakobus, kemudian Petrus, kemudian Yohanes. Ya, jadi kalau bahasanya orang sekarang itu ya, kalau Rasul Yakobus ya kan sudah meninggal, dia korban pagi. Ya, KPR awal-awal itu sudah mati, Bapak yang kasih Tuhan. Lah kalau Rasul Petrus itu masih sempat menjelajah dunia, mendirikan gereja di Roma. Nah, antara Rasul Petrus dan Rasul Yohanes itu kalau bahasanya sekarang itu merupakan bestie. Ya toh, teman yang akrab. Rasul Petrus saja ngomong sama Rasul Yohanes. Karena Rasul Yohanes kan bersandar di dadanya Tuhan. Waktu Tuhan berbicara tentang yang akan membunuh dia, seorang dari antara kamu. Kemudian Petrus itu kan ngomong sama Rasul Yohanes, kamu tanya sama guru, siapa itu? Bapak kasih Tuhan. Lah, jadi ada hubungan yang sangat akrab antara Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Kemudian Rasul Yakobus. Kalau Yakobus yang menulis surat Yakobus itu bukan Yakobus Rasul, dia Yakobus adiknya Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi yang menghiburkan dan yang memberitahu, ya, Rasul Petrus kan sudah di surga.
Jadi dia kan tahu, ya toh, bahwa yang akan membuka gulungan kitab itu adalah rasul, yang membuka gulungan kitab itu adalah singa Yehuda dan anak domba yang telah tersembelih. Itu diberitahukan oleh Rasul Petrus kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Rasul Yohanes masih hidup, Rasul Petrus sudah meninggal dunia. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Nah, jadi Wahyu pasal 5 ayat 5, ya, itu mulai kata atau kalimat pertama sampai yang terakhir itu merupakan ucapannya Rasul Petrus, ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadanya, lah ini ucapannya, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Itu ucapannya Rasul Petrus kepada Rasul Yohanes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi ini sudah masuk ke dalam perhimpunan Sion, ya, perhimpunan yang dimana malaikat itu sangat banyak sekali, suatu perkumpulan yang meriah, kemudian Bapa, Anak, Roh Kudus, kemudian darah Kristus, kemudian roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, ya, di antaranya yaitu Rasul Petrus. Bapak yang kasih Tuhan, dia memberitahu kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang masih hidup. Jadi itu merupakan satu kesatuan Bukit Sion, ya, kesatuan Bukit Sion. Ibrani pasal 12 ayat 22 23, ya. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita akan baca ayat yang ke-6 sampai 8. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk, dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Terima kasih. Bicara tentang dahsyatnya Pentakosta akhir zaman, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan 7 guru, ya. Tentunya juga malaikat sang surya, kemudian 70 penatua, 490 penghulu, itu haruslah betul-betul punya jiwa 4 Injil, ya. Kan di sini dikatakan ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk itu. Keempat makhluk itu kan menunjuk kepada 4 Injil. Bapak yang kasih Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang akan menjadi utusan tadi haruslah memiliki jiwa 4 Injil. Artinya apa? Bapak yang kasih Tuhan. Satu saat dia bisa jadi raja, seperti raja yang punya otoritas. Satu saat dia menjadi hamba, dia harus melayani. Seperti Tuhan Yesus sampai mencuci kaki murid-muridnya. Satu saat dia menjadi manusia yang penuh dengan peri kemanusiaan. Lah satu saat dia juga harus menjadi seperti Allah yang sangat ilahi, penuh dengan kuasa, hikmat ma'rifatnya begitu sangat efektif. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, artinya apa? Ya hierarki maupun GPA itu haruslah memiliki jiwa 4 Injil. Iso dimulyakne Bapak yang kasih Tuhan, tapi sudah dibatur, ya, kayak hamba, dulos, budak rodi, dan menjadi manusia yang penuh dengan peri kemanusiaan, Bapak yang Tuhan, dan sakti mondroguno, ya, hikmat marifatnya sangat efektif. Bapak Ibu ngasih Tuhan, kemudian diurapi dengan urapan Roh Kudus sampai mencapai angka 7. Artinya diurapi Roh Kudus secara sempurna, sehingga tidak ada tersisa daging ini di dalam diri orang-orang nanti yang diutus. Itu nanti, Bapak yang kasih Tuhan, ya itu nanti. Kalau sekarang ya
kita masih banyak-banyak sisa-sisa daging yang nyelilit di dalam hidup kita. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kemudian siap diutus ayat 6 tadi ke seluruh bumi seperti Zakaria pasal 6 ayat 6 ya. Kuda hitam itu ke tanah utara, kuda putih ke barat, kemudian kuda belang-belang atau kuda kelabu itu ke selatan, kemudian kuda merah itu menjelajah bumi, keliling bumi. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kemudian tadi kita membaca ayat 7, anak domba menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Jadi yang layak menerima gulungan kitab itu anak domba yang sudah tersembelih, dia adalah singa dari suku Yehuda. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah mati di kayu salib. Maka dengan pengorbanannya, Bapak yang kasih Tuhan, semua umat manusia yang nantinya percaya itu diselamatkan, termasuk orang Israel, orang Yahudi. Tadi Roma pasal 11 ayat 26 ya, ketika jumlah goyim itu sudah genap, maka seluruh Israel itu akan diselamatkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seluruh Israel itu akan diselamatkan. Orang Israel yang baik-baik, orang Israel yang sekarang sudah bertobat, orang Israel yang sekarang sudah menjadi Kristen, orang Israel yang menjadi bisnismen besar, ya, orang-orang sekuler maupun orang Israel yang masuk di dalam bunker karena apa namanya Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai terakhir itu dilaksanakan. Mereka bisa melihat bahwa murka anak domba itu sudah tiba. Bapak yang kasih Tuhan. Orang Israel bisa lihat, bisa tahu. Makanya mereka bertobat. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ya ayat 8 itu menggambarkan betapa gegap gempita, riuh rendah, hingar-bingar suasana pada saat Pentakosta yang terakhir itu. Bapak yang kasih Tuhan, puji-pujian, sembah, doa, dan orang-orang yang berkata-kata dalam berbagai bahasa lain, bahasa-bahasa roh, semuanya itu campur baur, menjadi satu. Bapak yang kasih Tuhan, saudara bayangkan, 24 ketua itu, 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir, semuanya main kecapi. Bapak yang kasih Tuhan, semuanya main kecapi. Jadi musik itu sangat menentukan suasana urapan itu ada atau tidak. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Musik itu sangat menentukan di dalam satu ibadah, doa. Kan dikatakan, dia itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi, ya, musik itu sangat menentukan ya ibadah, menentukan suasana ibadah. Ini harus dipahami oleh para pemusik. Bapak yang kasih Tuhan. Apalagi satu apa namanya doa ya itu memerlukan pemusik. Kan 24 ketua tadi dia main kecapi. Kemudian satu tangannya memegang cawan emas. Main kecapinya mungkin pakai tangan kanan ya. Kecuali mungkin kede ya. Kalau kede pakai tangan kiri. Tetapi biasanya tangan kanan pakai main. Yang satu pegang cawan emas. Bersih doa. Berarti di dalam doa itu diperlukan pemusik. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau saudara punya bakat untuk main musik, tolonglah kita ini yang PM-PM ini. Karena kapan itu Pak Rusman sekeluarga itu sakit. Yang sakit apanya? HP-nya. Ya, yang sakit HP-nya. Sehingga yang main musik itu Bapak Vaner. Ya sudah, nabu seenaknya. Ya, yang nabu itu gantian. Ibu Pujiana itu nabuh gendang. Ya wes uni-uni nih Bapak Yesus Tuhan ya. Ibu Pujiana sebelumnya itu kalau tidak keliru Ibu Hotma ya main gendang. Bapak Yesus Tuhan. Tapi untungnya Roh Kudus itu baik hati. Ya, Roh Kudus itu baik hati. Tidak ada musik Roh Kudus tetap datang. Ya. Tidak ada musik Roh Kudus tetap datang. Ya, mengurapi kita semuanya. Malah kita ini nangis-nangis keloro-loro. Elah lah. Wes adoh-adoh kutuk-kutuk tangi teko PM ya pemain musiknya pada keturun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya.
Jadi tanda hari raya Pentakosta itu adalah orang-orang itu berbahasa roh. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau untuk zaman dulu 2000 tahun yang lalu, ya itu baru pertama kali. Tetapi kalau zaman gereja ini kan kita sudah diajar sama Rasul Paulus. Ada 9 karya Roh Kudus, ada 9 jabatan, ada 9 pekerjaan kasih, ada 9 buah roh, ada 9 penderitaan salib. Kita kan sudah tahu gereja ini. Sehingga gereja sudah mengeterapkan apa yang terjadi pada saat ibadah pencurahan Roh Kudus, ya. Biasanya setelah kematian, kebangkitan, kemudian ada 40 hari, ya Bapak mengasihi Tuhan. Kemudian 10 hari itu dipakai untuk ibadah pencurahan Roh Kudus. Gereja-gereja itu melaksanakan hal yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi musik itu sangat perlu di dalam ibadah, terutama ibadah doa. Ya, ibadah umum pun perlu, ibadah doa juga perlu supaya urapan Roh Kudus itu nyata. Bapak mengasihi Tuhan, ya. 24 ketua saja, 12 rasul ditambah 12 rasul hujan akhir itu semuanya main musik, Bapak yang kasih Tuhan, sambil membawa cawan emas. Saudara, ya, tentunya saudara juga pernah membaca ya bahwa Lucifer, ya, itu pada awalnya dia sebagai malaikat yang sederajat dengan Bopo Mikael dan Bopo Jibril, ya, itu seluruh bagian dari hidupnya, dari ujung rambut sampai telapak kaki itu merupakan musik dengan berbagai macam jenis. Sehingga kalau dia berjalan begitu, Bapak Ibu sangat indah, musik yang berjalan. Hampir seperti orkestra. Kalau orkestra kan harus kurang lebih minimal 100 pemusik. Kalau ensemble ya kurang lebih 30 dan seterusnya. Tergantung Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Lucifer itu rajanya musik, rajanya puji-pujian. Nah ketika dia jatuh, maka itu dimiliki oleh dunia. Bapak yang kasih Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak memberikan pemusik. Mari kita baca Mazmur 22 ayat 3. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, Tuhan itu bersemayam. Ya, bersemayam itu artinya bertahta. Ya, di atas puji-pujian orang Israel. Jadi orang Israel yang memuji Tuhan, menyanyi memuji Tuhan itu di atasnya bertahta. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Orang Israel yang penuh Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita memuji Tuhan. Maka di atas puji-pujian kita itu Tuhan itu bertahta. Sehingga banyak dari antara kita tuh yang melihat ada tahta di atas kita yang sembahyang itu. Dan Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Kita baca Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdending. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan itu dipuji dengan segala macam alat-alat musik. Dan di atas pujian umat kekasihnya, di atas pujian umat pilihannya itu Tuhan itu bertahta. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi orang yang datang kepada Tuhan itu bukan sunyi senyap kayak kuburan itu, bukan. Tapi sangat hingar-bingar, hiruk pikuk, begitu meriah. Bapak yang Ibu yang dikasih Tuhan, begitu meriah. Dan Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Pujilah Tuhan dengan menggunakan semua alat-alat musik.
sambil menari-nari. Bapak yang kasih Tuhan, ya, sambil menari-nari dikatakan demikian. Itu suasana Pentakosta akhir zaman. Bapak yang kasih Tuhan. Sedang kejadiannya kapan? Kejadiannya itu adalah Wahyu 10 dulu digenapi, kemudian yang turun dari Wahyu pasal 10 itu akan membawa kita masuk Pentakosta akhir zaman, dan kita akan bersama-sama meratap, menangis, ya, supaya Tuhan Yesus itu berkenan membuka meterai. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita itu disuruh untuk berdoa dengan tekun, maka Tuhan itu mengumpamakan dirinya itu sebagai hakim yang lalim, yang tidak secepatnya membuka pintu, tetapi menunggu kita ini berdoa dengan tekun, ya. Bahkan sepertinya ada ancaman kayak nanti didobrak, ya. Nah, makanya hakim yang lalim tersebut membuka pintu. Kalau hakim lalim saja membuka pintu untuk yang datang, apalagi Tuhan. Namun demikian dikatakan dalam Injil Lukas, ya, kalau aku datang, masihkah ada iman di muka bumi? Ya, masih adakah iman di muka bumi? Masihkah yang PM itu masih percaya? Masihkah yang PM itu masih punya iman? Bapak yang kasih Tuhan, semuanya diuji oleh waktu, ya. Kemudian kita baca Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terima kasih. Nanti di dalam hari raya Pentakosta itu, Bapak yang kasih Tuhan, hierarki kecil, generasi pemenang abadi, hierarki 1, hierarki 2, dan semua tamu-tamu yang dari seluruh muka bumi, Bapak Ibu, ya, dan tamu-tamu dari surga yang tentunya mendapatkan kemurahan untuk mengikuti hari raya Pentakosta itu. Bahkan yang dari bumi, kalau yang dari surga, dari bahtera kan sudah sakti. Yang dari bumi ini anak-anak kecil nanti akan mendapatkan penglihatan, akan bernubuat. Orang itu akan mendapatkan mimpi, akan mendapatkan petunjuk. Hamba-hamba Tuhan nanti akan melakukan mujizat-mujizat. Bapak yang kasih Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh 12 murid dan 70 murid yang masuk Pentakosta. Tidak berapa lama setelah Pentakosta itu, maka bayangannya Petrus saja menyembuhkan semua orang yang ditaruh di pinggir jalan. Bapak yang kasih Tuhan, itu bukan KPR pasal-pasal besar, tetapi masih KPR awal. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, jadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan sangat dahsyat, maka hierarki dan generasi pemenang abadi itu dipenuhkan Roh Kudus. Maka tentunya karena Roh Kudus juga diberikan hikmat, marifat, dan sebagainya itu. Kemudian buah-buah roh juga harus dimiliki. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian jabatan, kemudian pekerjaan kasih yang ajaib, 1 Korintus 13 itu, ya. Namun demikian tentunya tetap, ya, menanggung 9 penderitaan salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu urut-urutan bagaimana nanti kegerakan putih, Kedap Putih itu akan dilaksanakan. Bapak yang kasih Tuhan. Karena yang dijangkau itu bukan orang sembarangan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi orang yang sudah mengikat perjanjian dengan maut. Israel dari segala macam serata. Ya, tadi saya katakan orang baik-baik, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, ya. Kemudian orang-orang yang
cuma mementingkan bisnisnya sekuler, dan orang-orang yang membangun New World Order, seluruhnya itu harus diselamatkan. Ini suatu pekerjaan yang maha berat, maka itulah sebabnya kita ini harus mengalami pengurapan Roh Kudus sampai mencapai angka 7 sampai sempurna. Dan pada waktu itu kita sudah tidak bisa mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Nah, kita ini sedang merintis jalan seperti yang disuruhkan oleh Tuhan. Melalui PM ini kita berdoa untuk ya Wahyu pasal 10 ya. Kemudian ketika Wahyu pasal 10 itu nanti digenapi, kita akan masuk Pentakosta akhir zaman. Kiranya Roh Kudus semakin menjelaskan kepada saudara semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu lagu Yesaya 5:23.